Bu Minton membuang napas kasar. Sejenak dia memalingkan wajah seperti berpikir, dan setelah itu menatap aku lagi. "Apakah Nirani itu putrimu?" tanya aku dengan nada hati-hati. Tiba-tiba Bu Minton menarik tanganku bersembunyi lagi. Matanya tegang melihat ke rumah. Kualihkan ke arah pandangan Bu Minton. "Pak Guntur," ucap aku terperanjat, karena ada Pak Guntur berdiri sambil berbicara di ponsel. "Kecilkan suaramu, itu ada Tuan Guntur. Aku tidak mau dia melihat kita." Bu Minton berbisik, berdiri di belakangku bersembunyi di balik pohon itu. "Iya, Bu," jawabku sangat pelan. Pak Guntur berbicara di ponsel sambil menghisap rokok di salah jari kanannya. Aku dan Bu Minton tetap tenang bersembunyi dan berusaha menguping. "Tenang, Pak. Akan aku siapkan gadis perawan yang Bapak mau. Tapi seperti biasa, aku minta imbalan 2 kali lipat, karena sangat susah mencari gadis perawan saat ini." "Oh, tentu. Pasti. Tidak. Dia hanya gadis kota, sedang melakukan tugas kampus, bukan?" "Bukan, Pak. Jangan, itu karena dia teman Bima. Aku tidak mau putraku kecewa akibat aku." "Oke." Perasaanku tidak enak mendengar percakapan Pak Guntur di ponsel. Dari perkataannya, dia juga membicarakan aku. Tapi ia bicara dengan siapa? Selesai menutup ponselnya, Pak Guntur langsung melangkah ke arah gudang. Aku bisa bernapas lega karena tidak ketahuan. "Syukurlah ia tidak melihat kita. Kembali ke rumahmu kalau ingin selamat," ucap Bu Minton dengan sangat tegas. "Ada apa dengan mereka, Bu? Kenapa aku disuruh pulang?" tanya aku berusaha mendapatkan informasi. "Mereka semua iblis. Apapun akan mereka lakukan demi mendapatkan gadis-gadis perawan. Kalau kamu mau selamat, pergi dari sini." Aku terkejut mendengar perkataan Bu Minton. Dia berusaha agar aku meninggalkan desa ini. Tujuanku belum tercapai dan tidak akan meninggalkan desa ini. Tidak akan. "Apa yang terjadi dengan putrimu? Apakah Nirani itu putrimu?" Aku mengulangi pertanyaan yang belum aku dapatkan jawabannya. Bu Minton langsung menangis mendengar nama Nirani. "Maaf, Bu, apa yang terjadi dengan putri Ibu? Kalau Ibu mau, aku ingin membantu," ucapku menggosok punggung Bu Minton. Mendengar ucapanku, Bu Minton langsung menyeka air matanya. Ia menatap dalam dan entah apa yang dipikirkannya. Aku hanya kasihan. Sepertinya kesedihannya hampir sama dengan kesedihanku yang kehilangan Kak Rahmi. "Bagaimana kamu bisa menolongku? Kamu hanya seorang gadis kota dan kelihatan manja. Mereka sangat banyak uang, juga berkuasa di sini. Ibu tahu dengan cerita semut bisa mengalahkan gajah? Tapi aku tidak mau kamu jadi korban juga," jawab Bu Minton terlihat khawatir. "Bagaimana dengan Ibu? Ibu seorang wanita dan sendirian. Apakah Ibu bisa?" Bu Minton terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Nirani pernah menolak cinta Jaka. Pertemuan pertama mereka saat acara pernikahanku dengan Baro. 1 minggu setelah itu, putriku hilang tanpa pesan. Aku seperti orang gila mencarinya, dan tidak sengaja aku mendengar percakapan Baro dengan Jaka. Jaka menculik putriku. Aku mengatakan informasi itu ke beberapa penduduk desa. Merasa Jaka tersudutkan dari penduduk desa, Baro menyebar fitnah kalau Nirani kawin lari dengan pacarnya. Padahal putriku tidak pernah pacaran. Dan yang lebih menyakitkan, aku diisukan setengah gila. Dalam bercerita, suara Bu Minton bergetar dan air matanya berjatuhan. "Kejam sekali, tapi kenapa Ibu masih bertahan dengan Baro? Untuk mencari keberadaan putriku. Untuk apa gadis-gadis perawan bagi mereka, Bu?" Aku juga menyelidiki itu. Nirani, putriku juga gadis perawan.
Sebaiknya aku pergi. Aku takut baru pulang saat aku tidak di rumah. Bu Minten melangkah meninggalkanku. Tunggu Bu, kapan kita bisa bicara lagi? Aku menghentikan langkah Bu Minten. Biar aku yang menemuimu. Bu Minten langsung melangkah melalui sela-sela pohon rimbun di halaman samping rumah ini. Dan tidak lama kemudian dia menghilang dari pandanganku. Aku juga langsung melangkah mengendap-endap ingin masuk ke rumah menuju kamar. Saat aku buka pintu belakang, aku melihat ke sekitar agar bisa masuk tanpa diketahui. Setelah dipastikan tidak ada yang melihat, aku terus melangkah menuju ke kamar. Akhirnya, aku sampai di depan pintu kamar. Handle pintu dipegang, ingin membuka pintu. Tapi, aku terperanjat karena tiba-tiba ada tangan seseorang menepuk pundakku dari belakang. Dengan jantung berdetak kencang, aku memalingkan wajah melihat siapa orang yang berdiri di belakang. Kamu dari mana aja? Kak Angga? Hampir aja kakak membuat jantungku copot. Ucapku mengurut dada. Kamu dari mana aja? Tanya Kak Angga lagi karena aku belum juga menjawab pertanyaannya. Waduh, mata Kak Angga seperti marah. Akan tetapi, netra aku melihat ke sekitar. Takut ada yang menguping pembicaraan kami. Tanpa berpikir panjang, aku tarik Kak Angga masuk ke kamar. Ayo masuk dulu, ucapku dan langsung menutup pintu. Tadi aku pergi ke arah belakang rumah ini. Ada gudang, entah tempat apa. Tapi yang membuat aku curiga, Pak Guntur dan Jaka membicarakan tentang garis perawan. Sepertinya ada yang tidak beres dengan mereka, Kak Angga. Aku menjelaskannya pada Kak Angga. Nanti kalau bergerak kasih apa-apa, jangan main sendiri aja. Kamu kira aku kesini pergi main-main apa? Aku kesini membantumu. Tuh kan, dia marah. Maaf Kak, tapi aku lihat kakak sama Bu Jumi. Aku tidak melanjutkan kata-kata, karena menggodanya tentang wanita seperti tante-tante Girang. Apaan? Tanya Kak Angga dengan alis bertaut. Ya, pikirin aja sendiri. Keningku didorong dengan telunjuknya. Gini-gini aku masih punya harga diri. Lagian geli aja melihat tante-tante bernafsu. Ya deh, tapi sepertinya ia bisa dimanfaatkan. Nah, itu dia rencanaku. Tadi aku juga bertemu Bu Minten, Kak. Ucapku lagi. Bu Minten itu siapa? Tanya Kak Angga karena semenjak di sini belum sempat cerita yang aku alami padanya. Tok tok tok. Kami terdiam sejenak mendengar suara ketukan pintu kamar. Ada yang datang, Kak? Ucapku sedikit tegang. Aku bersembunyi dulu, tapi di mana ya? Ucap Kak Angga dengan agak panik. Kamar mandi aja, Kak? Jawabku. Tok tok tok. Pintu pun diketuk lagi. Di luar jendela aja. Kak Angga langsung menuju ke jendela dan membukanya. Sesaat aku menarik napas sambil menatap ke pintu dan bersiap membuka. Pintu kamar pun terbuka. Maaf, tante mengganggumu, Kay. Ternyata Bu Jumi. Aku mengusap mataku seperti terbangun agar Bu Jumi tidak curiga karena aku lama membuka pintu. Oh, tante, tidak apa-apa, tante. Kamu melihat tangga, Kay? Tanya Bu Jumi sambil matanya menatap ke dalam kamar seperti mencari sesuatu. Bukannya di kamar sedang tidur, tante? Jawabku pura-pura tidak tahu. Saat tante lihat kamarnya kosong, tante kira dia di kamarmu. Tidak, tante, aku sedang tidur. Pas tante mengetuk pintu itu, mungkin keluar merokok. Jawabku asal. Bu Jumi langsung masuk ke kamar. Dia melangkah menuju jendela. Jantungku berdebar karena takut ketahuan Kak Angga ada di luar jendela. Apakah Bu Jumi melihat Kak Angga sehingga dia melangkah ke jendela? Oh tidak, aku akan ketahuan berbohong. Kalau malam hari itu tutup jendelanya, Kay, kata Bu Jumi sambil menutup jendela. Aku membuang napas lega karena Bu Jumi bermaksud menutup jendela kamar. Iya tante, aku suka angin malam soalnya. Jawabku mencari alasan. Setelah menutup jendela, Bu Jumi duduk di tepi ranjang.
Aku juga ikut duduk di sampingnya karena terlihat Bu Jumi seperti ingin mengatakan sesuatu. Oke, aku boleh tanya? Tanya Bu Jumi. Tentu saja tante, apa? Angga itu suka makanan apa? Maksudku, apa makanan kesukaannya dan apa saja yang dia suka? Bu Jumi sedikit gugup, tapi dia berusaha menjelaskan agar tidak terlihat gugup. Oh, apa ya? Angga itu suka ikan bakar, olahraga, dan memancing. Jawabku pura-pura tidak membaca maksud dari Bu Jumi. Sangat sederhana, baiklah, kamu lanjutkan istirahatnya. Kalau butuh sesuatu, jangan sungkan mengatakannya ya. Bu Jumi langsung berdiri dan melangkah ke pintu. Baiklah tante, terima kasih. Jawabku terpaksa senyum manis. Jangan biarkan terbuka jendelanya di malam hari, tidak baik untuk kesehatan, kata Bu Jumi setelah sampai di depan pintu. Iya tante. Aku langsung menutup pintu kamar setelah Bu Jumi berlalu menjauhi pintu. Aku menuju ke jendela dan membuka pintunya. Saat kulihat keluar jendela tidak ditemui Angga. Kemana Angga? Gumamku sendiri. Hei, Angga menepuk pundakku dari belakang. Aku memalingkan wajah ke belakang. Bukankah kakak tadi di luar jendela? Tidak jadi. Aku sembunyi di kamar mandi. Jendela sengaja aku buka mengalihkan perhatian Bu Jumi. Aku pintar kan? Kak Angga menaikkan alisnya sambil menunjuk dirinya. Aku tertawa kecil menatap lucunya. Tapi pacar kakak mencari itu, ucapku. Iya deh, siapa juga yang mau sama tante-tante. Aku merasa risih aja. Tadi dia masuk ke kamarku dan membawakan makanan. Setelah itu datang lagi membawa segelas susu dan yang ketiga mencari kakak ingin tidur di kamar kakak. Jawabku menyambung perkataan ke Angga. Astaga, inilah susahnya punya wajah tampan. Iya deh, aku akui itu, jawabku. Kayaknya aku bisa menggunakan Bu Jumi untuk rencana kita, oke? Betul, aku juga mau bilang gitu. Aku menceritakan tentang Bu Minten dan apa yang dilihat di gudang belakang kepada Kak Angga. Kali ini aku harus memberitahu semua agar rencana kami berhasil. Tentu, kami harus kompak melakukannya. Besok akan aku cari tahu apa isi gudang itu. Hati-hati kak, ada penjagaan ketat di sana. Jawabku mengingatkan. Kamu juga harus hati-hati dengan Jaka dan Pak Guntur. Mereka sedang mencari gadis perawan dan entah untuk apa. Apakah mereka bisnis menjual gadis perawan kak? Aku berpikir dan menganalisa yang didengar. Kak Angga menatapku sesaat dan berkata, aku juga berpikir gitu, tapi kenapa khusus gadis perawan aja? Kak Angga benar juga, kalau mereka punya bisnis menjual gadis-gadis, bukan hanya gadis perawan yang dicari, tapi semua gadis-gadis asalkan cantik. Tapi yang aku dengar dengan mereka berfokus agar mendapatkan gadis perawan dan takut kalau kehabisan stok. Apa yang mereka lakukan dengan gadis-gadis perawan? Dan di mana Putri Bu Minten disembunyikan Jaka? Kak Angga balik lagi ke kamarnya. Otak ini terus saja berpikir tentang gudang belakang rumah. Apa yang ada di gudang itu? Apakah Nirani anak Bu Minten disekap di sana? Sebaiknya aku cari tahu besok. Malam ini harus tidur dan kumpulkan tenaga dengan istirahat. Semua akan aku kunjungi lagi daerah belakang rumah ini dengan modus jogging. Karami, aku terbangun dari tidur. Laki-laki bermimpi melihat Karami bunuh diri di depan penduduk desa seperti yang aku lihat 9 tahun yang lewat. Setiap malam mimpi itu terus datang hingga membuat dadaku sesak dan menangis. Akan aku balas mereka, Kak? Gumamku dengan dendam menyelimuti hati. Beginilah setiap malam, Karami selalu muncul di mimpiku. Bagaimana mungkin aku bisa hidup tenang kalau belum membalaskan dendam? Guntur, Jeki, kalian sasaran utamaku. Dengan mengepalkan tangan, aku membayangkan wajah mereka.